Kuasa-Mu mengubahkan kami. Kuasa-Mu membaharui kami. Kuasa-Mu memerdekakan kami. Kuasa-Mu bekerjalah di tengah-tengah kami. I need you, Jesus. I need you, Holy Spirit. Kami butuh Engkau, Tuhan. Sesuatu yang baru, yang menyegarkan kami. Oh, biarlah Roh Kudus, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang membawa kami mengerti kehendak-Mu, Tuhan. Mengerti akan kebenaran firman. Firmanlah Engkau, Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua, Tuhan. Untuk kami mendekat dan kami menerima kuasa daripada-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu yang mengerjakan sesuatu yang baru di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah Engkau, berbicaralah Engkau, Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Salam saudaraku. Ya, salam. Baik secara fisik, secara tenaga, roh kita semangat ya. Kita mau datang doa sore ini. Kita rindu, kita Tuhan melayani kita, Roh Kudus menjamah kita. Dan walaupun secara fisik ya tenaga sepertinya udah berkurang gitu ya. Tenaga berkurang. Ya tentunya karena kita semua doa puasa ya. Jadi ada tenaga berkurang. Beda kalau tadi baru makan siang ya pastor. Apalagi di BPK pasti datang ke sini dengan tenaga fisik yang kuat gitu ya. Tapi saat ini saya bersyukur walaupun secara fisik tenaga agak lemah. Tapi kita mau mengalami sesuatu yang daripada Tuhan. Amin. Sesuatu yang baru siang hari ini yang Tuhan sediakan. Praise, berkat dari surga, hidangan dari surga. Yuk kita buka firman dari 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Kita akan baca ayatnya bersama-sama ya. Sudah ketemu? Kita lihat aja ke depan ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Sesungguhnya hari ini, now, sekarang saudara. Ya silakan. Rasul Paulus, dia berkata, hai semua teman-teman. Ya, hai semua teman-teman, hai semua saudara-saudara, jemaat di Korintus. Apa dikatakan? Janganlah sia-siakan kasih karunia Allah. Rasul Paulus berbicara di sini kepada jemaat di Korintus, janganlah engkau sia-siakan kasih karunia Allah. Dan Tuhan juga mau berbicara kepada kita, hai jemaat Gereja Kristen Kemah Daud, Soekarno-Hatta, janganlah sia-siakan kasih karunia Allah. Amin saudaraku? Jangan sia-siakan. Kita berbicara kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah? Kasih karunia adalah kuasa, anugerah, pertolongan Allah yang melimpah saudara. Amin. Kasih karunia itu adalah kuasa, anugerah pertolongan Allah yang melimpah, yang besar,
sesuai dengan kebutuhan kita, saudara. Apa kebutuhan Pak Kasmaran, apa kebutuhan Ibu Susi, dan kita semuanya. Masing-masing kita semuanya, apapun keperluan kebutuhan kita. Kasih karunia Allah adalah kuasa. Kuasa untuk mengerjakannya di tengah-tengah kita. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Hai kita rekan-rekan, hai teman-teman, hai semuanya kita yang melayani, semua kita di sini. Firman berkata, janganlah engkau sia-siakan kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah adalah kuasa. Pertolongan Allah yang besar, yang melimpah bagi kita. Kuasa untuk apa, saudaraku? Kuasa untuk mengubahkan kita. Kuasa untuk menyertai kita. Kuasa untuk memelihara kita. Masih ingat ya ayat Kisah 1 ayat 8? Kisah 1 ayat 8 dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamos. Kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Apa kuasa apa tadi? Kuasa adalah pertolongan Allah yang melimpah. Yang besar. Kamu akan menerima kuasa untuk apa? Mengubahkan hidup kita. Mengubahkan hidup kita. Kita nggak mungkin dikatakan apa? Bahwa kita Rasul Paulus Rasul Paulus dikatakan bahwa dia tidak terhindar dari persoalan-persoalan. Apakah kalau kita menerima kuasa, menerima kasih karunia Allah, kita akan terhindar dari semua persoalan? Tentunya tidak, saudara. Rasul Paulus, dia melayani, dia menjadi saksi Kristus. Tanda-tanda ajaib menyertai dia. Tapi dia juga mengalami, dia dikata apa? Rasul Paulus dia ditangkap, dia dipenjara. Lalu bukan hanya di penjara dalam penjara, tapi dia juga diborgol, kakinya, ya semuanya. Wah, mungkin dia sakit badannya karena mungkin dia bekas cambukan karena banyak orang yang orang pada marah gitu ya. Dan dia dalam keadaan secara fisik sakit, dia lagi dibelenggu. Tapi apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya bukan dia menangis. Bukan dia menangis meratapi. Begini nasib. Enggak gitu ya, enggak kan ya. Tapi dia berkata pada malam itu dia dengan nyanyi, dengan nyaring. Nyaring itu apa artinya? Dengan nyaring, dengan keras, dengan seruan dia berkata. Dia nyanyi saudaraku. Lagunya apa kira-kira ya? Ada yang tahu enggak PW? Ya saya buatnya lagu dari saya ya. Dikatakan, dinyanyikan lagu pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Dia memuji Allah, dia mengagungkan Allah. Dia menyadari adalah kasih karunia, ada kuasa daripada Allah. Ada pertolongan Allah yang melimpah. Dia memuji Tuhan, dia mengagungkan, dia elu-elukan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Apa yang terjadi? Ini apa tadi namanya ini? Itu rontok saudara. Rantainya rontok, lepas. Enggak pakai kunci. Rontok saudara. Goncang, penjara, gempa, goncang. Siapanya mau semuanya lepas. Bahkan sel-sel pintu pun lepas. Saudaraku, siapa yang melakukannya? Pertolongan Allah yang melimpah saudara. Bukan berarti kita nggak ada persoalan saudaraku. Makanya tema Natal kita tahun ini, lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa yang baru saudara? Rayon Cibadak kah? Rayon Badak atau Cibadak? Hah? Kalau di Bandung Cibadak namanya, di sini Badak ya. Rayon Badak akan menjadi satelit yang besar. Amin. Mana Badak itu? Delila ya. Akan menjadi satelit yang besar.
Saudaraku, rayon-rayon ya sekarang sedang dikobarkan ya. Tapi syaratnya apa untuk kita melihat sesuatu yang baru daripada Tuhan di tahun ini? Apa yang mau kita lihat dan syaratnya apa? Syaratnya adalah semua sakit hati saudara. Semua apa? Semua yang menjadi menghalangi air terjun Niagara itu saudaraku. Yang pernah 30 jam berhenti. Karena ada gumpalan es. Sehingganya tes. Padahal dia suaranya menggemuruh, suaranya gagah. Air terjunnya itu gagah saudara. Tapi ketika mengalami sumbatan yang adalah tes. Hanya mengalir air sedikit-sedikit. Tapi saudaraku, kita rindu air terjun itu dalam kehidupan kita mengalir dengan deras. Amin. Wow saudaraku. Dengan megah. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, bukan berarti kita nggak ada kecewa, kita mungkin mengalami kecewa, sakit hati. Tapi dikatakan kita menerima kuasa kasih karunia Allah. Untuk apa saudaraku? Untuk kita punya kuasa mengampuni. Walaupun engkau direndahkan, tapi sungguh kasih karunia Allah yang mengubahkan hidupmu. Bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Kasih karunia Allah akan mengubahkan hidupmu. Sehingga kita punya, ya saat ini mungkin itu ada. Mari kita saat ini datang sama kasih karunia Allah yang adalah kuasa Tuhan. Untuk membersihkan semuanya, mengubahkan hidupmu. Dari semua hal-hal yang mungkin engkau, ada yang bilang begini, Pak saya gak bisa mengampuni dia. Saya gak bisa. Saya bilang memang kamu gak bisa. Dan saya bilang kamu gak mampu. Tapi saya mau beritahu, ada rahasianya. Ada kasih karunia Allah. Ada kuasa Allah. Yang akan memampukan engkau untuk mengampuni dia. Amin saudaraku. Amin. Jadi saya bersyukur waktu Natal kemarin. Bahwa Tuhan bersihkan hatiku. Dari semua kepahitan. Dari semua kekecewaan, aku bersyukur. Itulah berkat Natal saudaraku yang saya alami secara pribadi. Bahwa semua dihanyutkan. Amin. Enggak ada lagi apa yang menghalang-halangi ya. Di mana air terjun Niagara itu 30 jam berhenti karena ada sumbatan. Jadi dibersihkan oleh Tuhan. Haleluya. Biarlah itu semuanya saudaraku, kasih karunia Allah yang besar, yang melimpah akan menolong kita. Jadi saudaraku, dari semua pergumulan tantangan yang kita hadapi, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah sediakan kasih karunia Allah. Amin. Karena itu biarlah kita mau mendekat saudaraku. Kita mendekat dengan kasih karunia Allah itu. Kalau kita berdoa di tempat ini, supaya kita mempersiapkan nanti hari Minggu yang memimpin pujian, yang memain musik. Saudaraku, oke saja saudaraku. Tapi yang penting saat ini kita mau doa di tempat ini. Karena kita mau menerima kasih karunia Allah. Di dalam doa kita sore ini. Amin. Apa yang kau butuhkan? Karena dikatakan bahwa anugerah, pertolongan Allah yang melimpah, yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Apa yang kita butuhkan saudara? Dia lengkap. Kuasa Tuhan itu sempurna. Amin. Kuasa Tuhan sempurna. Makanya waktu kemarin kami pelan-pelan di Rupat, ya sudah disampaikan, setelah saya katakan saat ini Roh Kudus, silakan kau kerjakan. Silakan saat ini aku beri tempat yang besar buat Roh Kudus engkau bekerja, saudara. Perkataanku terbatas, tapi saat ini kuasa Tuhan bekerjalah. Ketika saya sampaikan kuasa Tuhan, mari engkau bekerja di tengah-tengah kami. Saudaraku, Tuhan yang mengerjakan saudaraku.
Dari jemaat sana dia ada menangis, dia menjerit, dia semua itu. Karena saya katakan bahwa kuasa itu akan menyembuhkan. Kuasa itu akan menolong engkau. Kuasa itu akan memulihkan hidupmu. Kuasa itu akan memberikan engkau kelegaan, memberikan engkau kemenangan. Kuasa Roh Kudus bekerjalah. Apa yang kita butuhkan saudara? Kuasa Tuhan bekerjalah. Wah saudaraku, saya kalau nggak ingat mau ada baptisan air, saudaraku, saya lihat jam, aduh udah jam segini ya. Tapi kalau nggak, wah mengalir saja saudaraku. Kepengennya nggak mau berhenti. Kepengennya terus mau diam, berdekat dengan kasih karunia Allah. Amin. Oh, hal semua di jamaah Tuhan, semua mengalami lawatan Tuhan. Semua mengalami kuasa Tuhan. Saudaraku, apapun yang saat ini pergumulan kita, tantangan kita. Karena kasih karunia Allah itu untuk menolong kita, mengubahkan hidup kita dan juga menyertai kita. Amin. Kuasa itu adalah dunamos yang akan menyertai kita menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi kalau kata Pak Padli istilahnya begini ya, istilah apanya? Kalau mengalami itu saudaraku, kita harus pergi. Pergi dalam arti kita menjadi saksi, saudara. Jangan diam aja di rumah, tapi kita harus keluar. Saudaraku, ketika kami ke Rupat, ternyata ada tantangan yang besar saudaraku ada di hatiku itu boleh Tuhan sampai Rupat penuh kemuliaan Tuhan. Karena kami juga melayani ini saudaraku, melayani anti narkoba ya, seminar bahaya narkoba. Ternyata Rupat itu darurat narkoba saudara ya. Menurut Pak Anju sebagai guru di sana, Pak, Rupat ini darurat narkoba. Ada satu tempat di sana seringkali kehilangan. Seringkali ya namanya apa ya, kalau udah butuh dia kan apa aja dijual, dia ambil, dia curi gitu ya. Saudaraku, ada PR saudaraku, kita doakan bahwa ada 10 SMA, SMK di Rupat. Belum SMP, belum SD. Saya sampaikan dengan juga ada gereja GPDI juga hadir di situ. Saya bilang, Pak, yuk kita sama-sama. Kami siap untuk mentraining, membekali. Setelah itu silakan tim ini berangkat untuk menjangkau Rupat, saudara. Saudaraku ya. Dan kalau GPDI istilahnya apa? Kalau GPDI itu istilahnya kayak Bank Riau ya. Bang apa? BRI ya. BRI ada di mana-mana, saudaraku. GKKD harus ada di mana-mana. Amin. Mungkin saat ini GKKD seperti Bank Mega ya kan, ada di kota besar, ya kan. Tapi kita mau GKKD ada di cabang di mana-mana. Amin, saudaraku. Ya. Saya itu Pak Anju itu kan Rupat Selatan ya. Begitu masuk ke Roro, gak jauh ketemu dengan Anju. Anju, saya kata, Anju kamu bisa buka pelayanan di sini. Dan dia butuh mentoring, dia butuh dibimbing. Saya pikir gereja Tuhan harus dibuka di Rupat Selatan. Amin saudara. Amin. Butuh pendoa ke sana, butuh rekan-rekan ke sana untuk memperlengkapi, membekali saudaraku. Memang dia guru, dia dunia pendidikan. Tapi saya bilang, kamu butuh di mentor, kamu butuh dibina, kamu butuh dibimbing. Bahwa Rupat Selatan harus juga ada gereja GKKD. Amin saudara. Ya, harus ada GKKD. Mungkin Bang Haris diutus ke sana dulu. Ya Bang Haris. Ya, haleluya. Saudaraku, ayat 2-nya kita baca saudaraku. Ayat 2-nya, ya kembali ke yang tadi. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah penyelamatan itu. Saya mau menekankan hari ini, now, hari ini. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan juga sama. Kalau bahasa Indonesia nggak ada ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya dikatakan now, hari ini, iman hari ini saudaraku. Sekarang saudara. Apa enggak? Oh nanti ada nanti. Oh besok. Setelah besok lagi saudaraku. Kita mau Tuhan hari ini. Amin. Hari ini kami mengalami kuasa kasih karunia Allah yang akan menjamah kita, yang akan memuaskan kita, akan mengubahkan hidup kita saudaraku, yang akan menyertai kita, tanda-tanda ajaib menyertai kita. Amin saudaraku. Amin. Pak, saya
sakit Pak. Saya katakan Tuhan gak perlu pakai lama. Tuhan dia butuh kesembuhan. Amin saudaraku. Saat ini mengarahlah kuasa Tuhan. Lalu dia berkata, Pak, saya melihat ada terang Pak. Ya, dia lihat ada terang. Saudaraku, biarlah sekarang. Kita udah datang ke tempat ini, udah 2 puasa kita. Biarlah sekarang kita boleh mengalami kuasa kasih karunia Allah itu. Amin saudaraku. Kuasa yang mengubahkan hidup kita, kuasa yang menyertai kita, tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Bersyukur saudaraku, kita harus pergi menjadi saksi. Dunamos itu artinya untuk menjadi saksi, untuk kita melangkah pergi. Kalau kita nggak melangkah, gimana tombol kuasa itu dari apa? Buap gitu ya, kuasa untuk memberikan kita tenaga, kemampuan. Memang kami jalan ke Rupat, jalannya jelek saudara, 6-7 jam. Secara fisik capek, tapi ada sukacita saudaraku, amin. Ada sukacita, masa ke Rupat yang bawaannya adalah Tuhan selamatkan Rupat Tuhan. Melihat ada di depan rumah itu ada sesembahan warna merah. Warna merah itu sebetulnya adalah bayangan, sebetulnya itu adalah Yesus Kristus. Darah Yesus. Mereka menangkapnya bayangan bahwa merah itu adalah menyelamatkan mereka, saudara. Itu sesembahannya merah-merah, saudara. Tapi sesungguhnya merah itu adalah darah Yesus, amin. Darah Yesus yang akan memerdekakan, yang akan memenangkan kita. Oh haleluya, saya pun rindu satu sore hari ini. Tuhan, Kau juga pertolongan Allah yang melimpah itu yang akan menolong kita semua sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Biarlah juga kita mengalami sesuatu yang baru. Amin. Amin. Ada di sini anak Yud juga, Yulia, ya, Hanani. Apa yang mengalami engkau rindukan saudaraku, kuasa itu akan mengalir. Mengalir saudaraku. Haleluya. Ayo kita mau berdoa, tapi pastor mau tambahkan. Baik, terima kasih. Shalom. Ya, waktu-waktu ini seperti dipesankan melalui firman Tuhan tadi, bahwa Roh Kudus menginginkan tempat yang lebih luas lagi di dalam pelayanan kita. Oleh karenanya kita perlu berespon, amin. Ya, dia akan memanifestasikan kuasanya dengan cara dia. Tetapi yang diperlukan dari jemaat ini adalah benar-benar bisa menjadi mesbah di mana dia bisa bekerja dengan leluasa. Oleh karenanya, kalau saat ini kita mau doa puasa, saudaraku, berdoa berpuasa, ini bukan milik sekelompok orang, tapi ini seluruh jemaat Tuhan, mulai dari pemimpin, pelayan, dan terus jemaat. Mungkin belum pada terlibat, saudaraku, kita perlu sosialisasikan dengan baik, dengan benar ya. Ada atmosfer yang berbeda dalam doa puasa, bahwa doa puasa ini adalah difasilitasi oleh gereja ini supaya seluruh jemaat ini boleh merasakan waktu kelegaan, masa pemulihan, masa kebangkitan saat berdoa dan berpuasa. Apalagi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan dia akan memulihkan pertama-tama orang yang datang dulu kepada dia. Coba kita buka di dalam Mazmur 24. Siapakah, ayat 3 dan selanjutnya dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Saudara, dulu dinanti-nantikan orang datang ke gunung Tuhan, karena Tuhan itu dianggap begitu besar dan titiknya di muka bumi adalah di gunung-gunung, di daerah yang tinggi.
Sehingga dikatakan, gimana aku datang ke rumah Tuhan? Ya, terus kemudian jadi namanya rumah Tuhan, mulanya dari gunung Tuhan, artinya tempat Tuhan bersemayam. Gimana aku bisa datang ke sana? Siapa yang boleh datang ke sana? Yaitu orang-orang yang apa? Bersih tangannya, hatinya, saudara. Dan itu nggak pernah diganti, nggak pernah bergeser. Pak Hendrik tadi bilang, wah dia bahagia sekali waktu Natal membersihkan hatinya dan begini. Karena memang harus begitu. Ya, amin. Harus gitu. Kita semua yang melayani, ketika kita ingin mendapat perkenanan daripada Tuhan, siapakah mereka yang bisa datang ke gunungnya yang kudus? Saya mau kasih tahu saudaraku, kita datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan persoalan yang berbeda, dengan gaya berbeda, sehingga ketika gayanya berbeda nggak pas, jadi sakit hati, mudah tersinggung dan sebagainya. Dan ketika sudah dalam keadaan itu, udah terjebak, nggak bisa masuk ke gunung Tuhan yang kudus. Makanya kita perlu datang untuk datang berdoa, memulihkan itu semua. Jadi dalam doa puasa ini saudaraku, kan saudara berpuasa, saudara udah berdoa. Itu satu bukti apa? Karena puasa harus diniatin gak? Diniatin kan? Bukan tiba-tiba, kebetulan saya gak makan siang, saya puasa lah. Kan gak kayak gitu ini yang doa ini kan gitu. Memang udah diniatkan kan? Kenapa? Kenapa? Karena yang dimaksud di sini ayat kelima. Ayat ke-6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Jadi datang karena persiapan. Datang memang rindu. Rindu apa? Supaya dipenuhi yang di atas, biar aku masuk ke gunung Tuhan. Ada dalam perkenanan Tuhan. Yaitu apa? Bereskan Tuhan supaya tanganku bersih. Murni hatiku. Enggak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Saudara, oleh karena itu dalam doa puasa, ketika mulai berdoa, kita mesti beri waktu untuk masing-masing datang serius sama Tuhan. Minta ampun kalau ada salahnya ya. Jadi kita perbaiki pola doa kita ya. Kita awali dengan membereskan diri kita selalu. Jangan kita bilang, kan aku udah beresin. Kita dalam perjalanan ada tercuri gak? Halo? Ada tercuri gak? Kadang-kadang tadi jam 12 siang ada tegang sama kawan kantor, ada ini, ada gak? Bisa gak? Bisa. Dan ketika masuk ke sini, setelah kita mau memulai berdoa, kita harus mulai dengan keheningan. Beresin dulu hati kita. Amin. Kita datang karena kita benar-benar masuk ke gunung Tuhan yang kudus, ya toh? Kita ingin mendapat perkenanan, sehingga begini, siapa yang setiap orang yang datang doa puasa, apapun saudara, jemaat, pelayan, pemimpin, siapapun, semua sama membereskan hatinya kepada Tuhan. Ya, yang pertama membereskan hatinya, yang kedua meminta perkenanan Tuhan. Nah, saudara datang dengan segala pergumulan saudara, dengan begini, masalah pelayanan, masalah pribadi saudara, masalah begini. Saat di gunung Tuhan, disitulah dicurahkan, diberesin. Ya, jadi kayaknya kita perlu tatanan ya, yang apa? Janganlah saudara datang ke sini tugas mendoakan orang lain melulu, saudara sendiri nggak dapat perhatian, jangan gitu dong, ya kan? Bahwa saudara juga perlu datang sama Tuhan, menyampaikan apa yang saudara perlukan, yang saudara rindukan. Karena ketika datang ke gunung Tuhan, kamu bisa ungkapin apa saja, bilang apa saja. Amin. Nah, jadi setelah memohon pengampunan daripada Tuhan, hati kita kembali bersih, saudaraku, sampaikanlah perkaramu. Ada waktu, sampaikanlah perkaramu. Misalkan waktu 10 menit diberikan, sampaikanlah perkaramu. Sampaikan. Terus kemudian juga sampaikanlah, setelah itu sampaikanlah beban pelayanan ini. Ya,
Sampaikanlah beban. Sehingga setiap orang yang datang untuk doa puasa, dia mengalami pribadinya, mengalami perkenanan Tuhan. Yang kedua, pelayanannya mengalami perkenanan Tuhan. Dan bentuk perkenanan Tuhan adalah kuasa Roh Kudus bekerja dengan bebas. Bekerja dengan leluasa. Dan setelah itu, silakan Tuhan mau apa. Karena sesungguhnya apa yang terjadi ketika di gunung Tuhan yang kudus, ketika terjadi perkenanan, apa yang akan terjadi di situ? Di dalam Mika pasal yang keempat, ayat 1 seterusnya saya baca dulu, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari ini hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Artinya saudara, mungkin selama ini agak sulit gitu, ya, menyampaikan kebenaran kayak buntu, kayak susah orang mendengar, kayak nggak peduli. Pada hari-hari terakhir, ya, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Artinya tempat Tuhan, perkenanan, tempat di mana perkenanan Tuhan itu akan berdiri tegak. Ada amin? Berdiri tegak. Dan itu datang sudah dalam rancangan Tuhan. Dunia ini ada dalam genggaman Tuhan. Dan dalam rencana Dia itu akan terjadi. Semua kita dalam masing-masing panggilan kita itu tertuju pada rancangan Tuhan. Nah, ayat 2. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Sebab Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab ada dua hal terjadi. Yang pertama, dari Sion akan keluar pengajaran. Dan yang kedua, perkataan Tuhan atau firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, Yerusalem kita adalah tempat kita. Dari situ akan keluar perkataan Tuhan. Sion adalah daerah di mana Yerusalem ada di dalamnya. Ya, jadi akan keluar dari situ pengajaran demi pengajaran sampai kemana-mana. Tetapi dari tempat rumah Tuhan akan keluar perkataan Tuhan yang membuat kita kuat. Yang membuat kita berlari. Saudara, orang akan datang. Amin. Dari tempat ini. Dari tempat-tempat persekutuan di mana kita menaunginya saudaraku. Dari satelit-satelit. Dari gereja-gereja jadi pengayuman kita. Tuh saudaraku, ketika memang kita benar-benar datang ke gunung Allah yang kudus. Ya. Ke gunung Allah yang tinggi dengan hati yang benar saudara tuh. Dari situ Tuhan katakan apa? Akan keluar pengajaran. Orang akan melihat firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan bukan hanya pengajaran, perkataan Tuhan juga akan keluar. Jadi sampai di sini saudaraku. Sore ini kita akan menghidupinya. Amin. Halo, amin. Kita berpuasa. Kita berpuasa mempersiapkan, artinya memang kita ingin datang, mendatangi Tuhan, Allah Yakub, Yehova, Yesus Tuhan. Kita memang niat mendatangi Dia. Satu, sudah benar. Yang kedua, tapi tangan kita mesti bersih. Hati kita mesti bersih. Jangan ada tipuan. Jangan ada ambisi-ambisi yang gak betul lagi dalam pelayanan. Bereskan nanti kita. Makanya kita datang sama Tuhan. Ambil waktu, kita beresin. Karena apa? Saudaraku, sudah sering kita dengar. Kuasa Tuhan menyelesaikan semua. Amin. Amin. Kuasa Tuhan membereskan penyakit. Kuasa Tuhan memberi kesegaran yang bingung-bingung jadi jelas. Kuasa Tuhan akan memberikan pengajaran demi pengajaran. Yang gak tahu jadi tahu. Betul, kuasa Tuhan banyak dibicarakan, tapi nggak turun-turun, nggak mendarat, ya. Kan kadang-kadang begini, ada firman Tuhan dibagiin, tapi kayak nggak mendarat di hati ya, kayak muter-muter aja di situ, nggak mendarat. Kuasa Roh Kudus lah,
yang akan membuat itu mendarat. Pengajaran dan perkataan Tuhan jadi mendarat. Oleh karenanya, setelah kita bersihkan hati kita, kita bawa, kita mohon pengampunan, kita bersihkan. Pertama-tama, Tuhan lihat saudara sebagai pribadi yang Dia sayangi. Sampaikanlah perkaramu pada Tuhan. Nanti akan dituntun dulu, sampaikanlah perkaramu. Dan setelah itu kita masuk untuk menyampaikan perkara-perkara dalam jemaat, pergumulan dalam pelayanan. Dan untuk itu kita bisa berdoa, saudara boleh berdoa tentang pelayanan apa yang saudara lihat di dalam gereja ini masih terseok-seok. Atau Tuhan mau bicara apa? Untuk hal itu saya juga mau membagikan beban doa. Doakan saudaraku. Dalam pergumulan saya untuk supaya pelayanan ini bisa bergerak maju. Sudah cukup lama bertahun saya bekerja untuk mensupport, untuk buat pelayanan ini. Melayanan ini berkembang, saudaraku. Gak muter-muter di situ saja. Empat tahun lebih kehadiran saya kurang dalam pelayanan ini, saudara. Tapi waktu-waktu ini saya balik. Saya katakan sudah saatnya Tuhan. Doakan saudara. Karena apa yang saya kerjakan, nggak lain nggak bukan adalah untuk pelayanan ini. Orang boleh ngomong apa saja saudaraku. Tapi untuk pelayanan dan untuk pekerjaan Tuhan melalui jemaatnya ini. Supaya bisa segera selesai. Penghalang-penghalang dibukakan. Hambatan digeser. Datanglah Raja Kemuliaan untuk menyatakan pekerjaannya. Secara rohani, pembinaan, mari kita lakukan. Segala secara yang lain disediakan Tuhan. Karena sudah dikerjakan dan dipersiapkan. Please, jangan biarkan lagi suara-suara sumbang ada dalam pelayanan ini. Tapi semua menuju bahwa untuk kemuliaan Tuhan, apa yang dipersiapkan selama ini. Berdoalah saudara. Sudah saatnya pelayanan bangkit. Melampaui batas, menembus batas yang selama ini mengekang saudaraku. Masuk ke sana. Doakan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan.